Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Helmi. Kita mau bikin podcast nih untuk hari ini dengan teman gue, Budi. Ya, Budi Santoso ya. iya nama gue Budi Santoso. Dia teman, dia di kelas SMA gue dan tergabung di tim PAS 76. Sebelumnya udah dijelasin belum sih, Mi? Oh. PAS 76 itu apa gitu? Belum. Coba jelasin, Bu. Itu sebagai junior harus Waduh, serem juga ya sekarang ya. Itu filosofi panjang. Filosofinya gini, Ya. kan sebelum waktu kalian kelas 9 nih, ini kan Iya. senior-senior waktu SMP, Kakak-kakak dong. kakak-kakak masih kakak-kakak gemes nih kelas 9 nih. Iya. Nah, gue punya tetangga yang namanya Sarwan. Jadi dulu diajak main futsal bareng. Tetangga apa kakak nih? Awalnya tetangga nih. Nah, di SMP tuh kayak ada yang ngajak gue main gitu, main futsal. Nah, gue kenalan sama dia udah dari lama, Pak. Oh, dia jadi ya? Diajakin gue sama dia. Nah, terus diajakin main futsal bareng. Waktu SD sempet sekolah sepak bola bareng nih gue sama dia. Dia Paudin ya? Iya, masih SSBGM tuh, Iya. yang megang Persita kalau nggak salah setahu gue. Terus diajak sama dia main futsal. Makin lama, wah ayo terus nih diajak sama dia. Oh, Nah, skill lu kelihatan sama bapak. nggak juga ya? nih. Diajakin karena mungkin karena kurang orang kali ya. Enggak lah, skill di PAS 76 harus bagus skill cuy. Terus kelanjutannya udah lulus SMP, selama SMA tuh kayak masih jalan terus gitu. Ya, Bisa dibilang sering sparring kan gitu. sering sparring, sering nongkrong bareng apalagi tuh ya kan. Karena musuhnya sama. Iya, kita gabung. Kita sebenarnya kurang orang, bisa dibilang kurang orang ya, asik-asik aja, gas-gas terus ya kan. Mau Iya, ada pemain cabutan. PAS T76 PAS 76T. Wah, itu parah sih. Jadi Kepanjangannya FAS gitu. mainnya putu. Padahal Football Association School ya. Bukan sih. sebenarnya itu lebih ke itu sih, kayak apa ya? Kayak bukan panjangan. Teman-teman buat nongkrong aja sih. Terus yang hobi futsal bareng, terus ya udah di situ di satu lingkup. Ya udah kita ngobrol bareng, nongkrong bareng ya kan. Susah senang Ya, bareng. jadi kita nggak main futsal aja, kita juga berbagi cerita cuy. Berbagi cerita, asmara, pekerjaan, enggak. Asli, Kayak gue asmara belajar. enggak ada. Gue belajar banyak sih dari ada yang Enggak, asmara jelas ini enggak kalau nongkrong. asmara ya gimana ya, Canda ada doang, juga ya. bercanda-candaan ya Iya. kan, kayak apa ya, lebih bisa dipastiin banyak pengalaman yang gue dapet sih dari fase itu. Kayak Coyo. contohnya nih, mulai dari pekerjaan, mulai dari lingkungan hidup, mulai dari percintaan ya kan, walaupun dikemasnya dengan versinya bercanda gitu ya. Lu percintaan dapat yang mana? Ada yang pas anjir, cowok semua. Ya setidaknya kan iya. dari ceritanya dia, Sebenarnya patuah-patuah parah. histori Bisa. tentang Bapak Sarwan. Apalagi dari satu perempuan ya kan. Yang bergilir, waduh itu. Dalam artian bergilir tuh pacarannya yang ini, setelah itu sama yang ini gitu kan. Ya pokoknya di PAS 76 berwarna-warni lah. Ada yang setia, ada yang nggak terganti, ada yang nggak punya. Waduh. Yang nggak punya tuh sebenarnya cuma menikmati aja sih bang. Ya, Menikmati ceritanya sih. kita menikmati miris sih. Nah itu dia salah satu prolog ya kita tentang PAS 76, bahwa PAS 76 itu kayak gitu, bukan main futsal tapi kita sering ngopi, nongkrong, sering jalan-jalan juga puncak ke Anyar ya. Dan ini gue mau memperkenalkan nih temen gue, adik kelas, tapi temen lah, di sini udah temen walaupun di hierarki kesekolahan dari SMP SMA dia adik kelas gue, beda 2 tahun. Lu berarti lahir 99 2000. Gue lahir 99, Nah, tapi 99. akhiran 99. Kayak kalau zaman Berarti dulu kan di SD muda. tuh, zaman dulu di SD tuh di Jakarta kayak lu kalau misalnya lahir akhir tahun, Iya. itu lu ngikutnya periode selanjutnya gitu. Iya, jadi kayak nanggung gitu ya. Iya, jadi Berarti lu keangkatan 2000 ya. masuknya gua ke angkatan 2000. Ya, angkatan 2000. 99 beda setahun dulu.
Budi Santoso kan? Iya benar gua. Dia ini sekarang tinggal di Jakarta Timur, di Condet, benar nggak? Iya gua Ya. dicondet. Dulu dia tinggal di sini tuh di Serong. Ya. Dulu gua sekitar Jakarta Barat, Duri Kosambi. Hmm. Sempat pindah-pindah juga gua di daerah sini yang gua Iya, tinggal sama nomad keluarga, terus akhirnya gua tinggal sendiri. Adalah perjalanan panjang sih. Dan panjang, sulit kalau ceritain lah. Dan dia sudah punya cewek tuh. Lu dipublish gak nih? Boleh Pak bisa. Pokoknya punya cewek lah. Enggak, pokoknya maksud gue publishnya cuman sekedar hubungan doang, enggak nama. Ya, terus dia sekarang kuliah di apa sih? ITPLN. Sekarang ITPLN apa namanya? dulu namanya Sekolah Tinggi Sekolah tinggi STPLN. STPLN sekarang Sekarang Institut Teknologi PLN. Institut Teknologi PLN. Berarti kalau misalnya gue udah 2 tahun sama gue, berarti semester 4. Sekarang semester 4. Ya, semester 4 udah 2 tahun lah. Lagi pertengahan lah, lagi sisa-sisanya nih. Lagi ini masa puncak-puncaknya itu. Gimana Masa tuh puncaknya gimana tuh? Organisasi, jaringan sosial, terus pendidikan puncaknya enggak sih, masalah organisasi sih. Itu kan di semester 5 udah mau yang ngejabat tuh semester 5. Iya, yang ngejabat semester. Tapi di sini dia udah ngejabat. Ya, gila. Gimana ya? Karena Mungkin belum tinggi lah ya. Tapi apa nih alhamdulillah. jabatan lu di STPLN apa sih? STPLN apa sih? ITPLN Oh, sekarang. sang dari ITPLN. ITPLN apa tuh gimana? Gua diamanahin jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Ya, 5. kalau misalnya di negara ada yang namanya trias politika. Jadi eksekutif, yudikatif, Ya, sama legislatif. Nah, gue di legislatif. Oh, lu legislatif. Berarti yang bagian pengawasan lah. ya, kalau di gue itu senat mahasiswa sih. Ya. Iya, kalau di Kalau kampus-kampus lain mungkin itu. Ya, Kalau di lu gua namanya di Dewan mana? Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Berarti Di kalau yang singkat- eksekutif apa? Yang eksekutif BEM, Oh, Badan Eksekutif. Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Berarti lu di legislatif. Kalau di gue namanya sama senat mahasiswa. Itu tugasnya sama, Iya, ngawasin. legislatif. Kalau Pokoknya yang legislatif. eksekutifnya Eksekutifnya Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. sama kan? Dema sih Dema. Dema. Ya, dulu udah ganti jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Berarti di legislatif di mana tuh? Di jurusan fakultas di apa? Ranahnya mana? Fakultas Ranahnya trias politika tuh kalau misalnya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ranahnya udah kampus. Oh, udah bukan universitas. udah bukan Enggak, maksudnya perjurusan. kampusnya sejurusan kan lu badan perwakilan mahasiswanya yang apa tingkat apa? Oh gini, jadi di kampus gua tuh cuma ada satu fakultas. Cuma satu. Ada bisa dibilang 6 jurusan lah. Ada Oh iya. beberapa jurusan, terus nah gua perwakilan dari jurusan gua itu ngewakilin ngejabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh, berarti udah di PLN itu ya? Iya, udah lingkupnya lingkup kampus. Berarti organisasi internal di STPLN itu ITPLN cuman di ITPLN doang ya? Iya. Di jurusannya ada nggak? Di jurusannya pun ada. Himpunan? Iya, di himpunan. Apa Dewan Eksekutif? Jadi kalau misalnya di kampus gua tuh kalau kita ngejabat di trias politika, namanya trias politika tuh Politika itu internal. kayak apa ya? Kayak mahkamah mahasiswa, yudikatif, legislatif sama eksekutifnya. Itu Sedangkan kalau berarti misalnya itu organisasi internal. ya, kalau misalnya himpunan itu beda lagi. Nah, gua masuk ke himpunan, tapi sedangkan gua nggak masuk jadi badan pengurus himpunan. Himpunan berarti eksternal bukan? Himpunan tuh masuknya kayak Enggak, yang dinaungi dari ITPLN, maksudnya organisasi resmi dari ITPLN itu yang sama resmi, dua-duanya himpunan resmi, trias politika pun resmi gitu. Trias Politika itu badan pengawas. Trias politika tuh iya badan pengawas. Jadi gini, di Eksekutif trias ada? Eksekutif ada. Itu namanya trias politika. Tiga pakarnya. Kalau himpunan? Kalau himpunan dia kayak lebih ke individunya sih. Kayak apa? Dia tuh punya apa ya? Haknya masing-masing gitu. Dikasih haknya masing-masing. Oh, itu ekstra berarti kalau di gua. Jadi gini sih kalau di gua. Udah di dah. Kalau yang biasanya yang langsung bikin acara kan, ya. itu tiap politika kan
Jadi setiap organisasi di kampus gue berhak buat acara, tapi tentang kegiatan acaranya tuh semuanya dilaporin ke trias yang mengawasi ya trias politikanya. Jadi ibaratnya sebagai naungan lah. Ya. Kalau himpunan itu sebagai ya lu anggota aktif himpunan, tapi lu belum tentu jadi badan pengurus Nah, iya. harian. Berarti Tris Politika itu kalau disebutnya itu organisasi internal. Ya, kalau yang himpunan itu eksternal. Kalau Itu di gua kebalikannya. Jadi himpunan itu internal, kalau Trias Politika itu eksternal. himpunan itu kumpulan jurusan kan? Iya. Jadi Jadi nggak ada maksudnya nggak ada internal, nggak ada eksekutif, yudikatif. nggak ada. Iya. Jadi dia adanya ketua himpunan, wakil ketua himpunan, dan departemennya. Biasanya itu himpunan jurusan kan? Iya. Ya. Itu yang kayak naungin seluruh universitas. Tapi jurusan sama kan? Ya. Berarti yang di eksekutif, yudikatif, legislatif mah itu yang Trias Politika itu kan? Iya. Berarti lu ngejabatnya di Trias Politika bagian legislatif. Iya. Sebagai ketua Ketua DPR. Alhamdulillah gue diamanahin jadi ketua komisi pengawasan di komisi 4. Ketua bidang. Iya, sebenarnya di gua tuh jadi di Dewan Perwakilan Paling tinggi Mahasiswa. apa paling tinggi? Ketua umum. Ketua umum. Nah, Terus di bawahnya ada ketua wakil. umum ada wakil, sekjen, sekretaris, terus bendahara. Nah, di bawahnya itu baru setiap Ketua komisi. Bidang, ketua komisi. Namanya ketua komisi. Ya, beda-beda, ada ketua bidang, ketua komisi, ketua departemen, sampai sebenarnya sama itu cabang. Sebenarnya sama sih. Ketua wakil. Berarti lu berarti ketua bidang berapa nih? Ketua komisi. Ketua komisi di bidang Jadi ada beberapa, jadi di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu dibagi, ada beberapa organisasi yang diawasin, semuanya ada aspirasi, ada kegiatannya yang diawasin. Nah, itu semuanya yang diawasin per komisi. Nah, ada setiap komisi megang beberapa organisasi di kampus gitu. Jadi lebih spesifiknya kayak organisasi ini yang ngawasin komisi ini. Jadi nggak sebenarnya semuanya, tapi lebih spesifiknya per komisi sih gitu, Pak. ya. Nah, itulah pokoknya seputar jabatan dan seputar kepolitikan di ITPLN ya. Dan itu tempatnya kalau yang mau tahu itu di Cengkareng ya, kelurahan apa sih? Maksudnya Kosambi. masih Duri Kosambi. Ada Kosambi dekat playover. Nah, itu udah Udah dekat banget sih itu. Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang kegiatan anak muda selama pandemi corona atau COVID-19. Nah, Bahasanya susah ya. tahu ya? Nggak apa-apa. Oh iya, bahasa judulnya COVID-19. Ini buat kan kita selama pandemi sudah karantina nih selama kurang lebih 3 bulan lebih sampai 4 bulan kan? Ya. Hampir. Iya, sekarang udah hampir 3 bulan. Udah 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Nah, sekarang pergejolakan atau perbedaan kehidupan lu sebagai anak muda, ya gue juga sih, tapi lu kan lebih muda, kan gue tahu tentang percintaan, pendidikan, terus kegiatan sehari-hari apa aja beda. Pertama mungkin tentang percintaan. Kira-kira apa? Lu ada masalah gak selama pandemi? Maksudnya lu jarak jauh nih, apa lu sering ketemu? Alhamdulillahnya enggak sih, gua kayak natin PSBB. Iya. Tetap. Sebenarnya enggak natin juga sih, kayak gua tuh orangnya kayak apa ya, dari awal pacaran pun emang jarang ketemu gitu. Jarang ketemu dalam artian hubungannya dewasa. Ya enggak dibilang dewasa juga sih. Ya, maksudnya lebih memilih mencelengkan rindu untuk dipecahkan. Ya bisa dibilang gitu sih. Menurut gua, karena kalau misalnya dalam artian gini sih, gue pribadi ya, entah dari yang lain, itu kan persepsi. Perubahan dari sebelum pandemi selama pandemi apa masalah kecilan? Waktu ketemu jadi beda, ya, jadi lebih jarang. Nah, terus kayak apa ya? Walaupun setiap hari juga jarang. Walaupun sebelumnya emang udah jarang. Kayak hampir seminggu sekali. Kalau selama pandemi ini kayak
gue baru ketemu terus mendekati lebaran ini gue baru ketemu. Udah lebih jarang. Nah itu masalah waktu jadi lebih jarang. Terus masalah Komunikasi alhamdulillahnya gue lancar sih. Nah gue prinsip gue gini sih, kita nggak harus ketemu tapi komunikasi harus lancar. Nah gue di sini kayak gimana ya, walaupun dalam artian gue jarang balas, entah dia jarang balas, tapi dalam waktu entah malam hari atau apa kita sama-sama sempetin waktu sih. Itu maksud gue untuk buat tukar pikiran sih. Kayak biasanya apa sih lu yang cuma udah- di chat, video call atau VCS? Waduh VCS VCS itu video call sosial. sosial. Gila paten Gimana banget. sih lu tahu ilmu VCS sih? Nah, kalau gue pribadi ya, kalau kayak dari pagi, siang, sore itu kayak kita masing-masing punya kesibukan kan. Sedangkan waktu malam hari itu kayak waktu senggangnya kita gitu. Berarti lu, ya, Waktu kita lagi bener-bener wah capek nih. Capek nih gue seharian gini. Ya padahal gue juga tidur doang sih kerjaan gue di rumah. Tapi kalau misalnya malam tuh seenggaknya karena kita udah nggak ketemu ya, jadi kadang video call, free call gitu-gitu sih buat ibaratnya ngelepas rindu lah. berarti sampai video call juga ya? Iya. Nggak di chat doang. Video call tapi sering tuh tiap hari. Nggak setiap hari juga, Kalau tapi ada cerita aja. frekuensinya lumayan sering. Sering. Berarti selama pandemi video callnya lebih sering Iya, karena jarang ketemu. terus Terus masalah berarti komunikasi lancar walaupun media daring. iya Dari internet kan. bisa dibilang gitu sih. Tapi kan kalau komunikasi langsung dengan online kan beda kan feel cuy. Bener banget. Tapi di situ nggak ada masalah komunikasinya. Alhamdulillahnya kayak apa ya, gua dari awal pacaran emang ya alhamdulillahnya adem ayem aja sih, aman-aman aja gitu. Dalam artian saling ngerti aja sih intinya mah. Ya sih, gue tau lu anak baik terus. Ya gitu pak. Enggak ada selalu. Ya pokoknya nggak ada masalah lah ya. Aman. Karena dunia kita sudah modern lah, ada online. Jadi nggak ada berburuk sangka gitu ya walaupun jangan ketemu ya. Iya sih. Sama siapa selalu ya. Toh gue juga pun kalau misalnya ketemu kayak gue lebih ke mengutamakan privasi masing-masing sih. Oh jadi ada batasan. Ada batasan. Walaupun komunikasinya terbuka. Iya, seenggaknya batasannya tuh. kayak memegang handphone pasangan tuh kayak jarang gitu, dan mereka punya kita punya privacy yang nggak harus kita publish, dia pun kayak gitu kan. Nah setidaknya kalau misalnya apa-apa kan ceritakan apa salahnya sih ya. Nah itu yang gue tanamin dari awal sama dia gitu, sama orang ini. Berarti handphone itu privasi individu lah. Ya walaupun kadang kita juga minjem kan, tapi dalam konteks kita minjemnya tuh buat apa gitu. Iya, bukan buat benar-benar yang pribadi lah ya. Iya, kayak Iya sih. buka-buka apalah, itu menurut gue udah ke privacy sih. Iya. Ya emang sebelum menikah itu emang harus ada privacy sih. Bukan tujuan untuk saling menutupi ya, tapi Untuk saling menghargai sih ya, saling jatuhnya. menghargai. Tuh privacy gini. Kala-kala ya. Dalam hubungan itu harus ada privacy, bukan karena untuk Bukan karena untuk nggak percaya. bukan karena untuk nggak percaya, tapi untuk saling menghargai. Price cuy, harga. Jangan mau kalah sama oke suka yang agaknya Gila, gue kalau denger itu suka sedih gue. masuk sedih ya. Padahal udah makan. Ya itu merasakan saja lah. Merasakan lah ya, bisa. Gitu. Berarti poinnya kan nggak ada masalah lah ya, walaupun feelnya beda selama pandemi ini ya, nggak komunikasi kayak gitu. Gimana nih masalah percintaan, ada yang mau lo ungkapin nggak perbedaan selama sebelum pandemi, setelah pandemi, selain komunikasi ya itu Kayak apa ya, lebih bedanya apa? lebih bedanya feelnya sih bener yang lu bilang tadi dari awal,
yang paling ditekanin itu feel-nya, karena menurut gua kita ngobrol langsung ataupun kita ngobrol via online itu kayaknya beda banget gitu. Yang jokes yang kita biasa bawa gitu kan, itu kayak apa sih, jadi gagal paham gitu. Contohnya. Gue jarang jokes. Gue jarang bercanda-canda gitu, serius. Ya. Kayak gue ngebahas paling yang Matakan. penting-penting aja. Lu serius nih joknya satu pasti lo ada lah. Jarang, serius. Nah, Gue kalau bisa apa? Gue bisa kehitung jari kalau misalnya gue nggak kayak ngechat gitu. Terus kalau misalnya ya biasanya telepon gitu kan, itu pembahasannya. berarti lu nggak jokes yang lu pakai itu di chat. Iya, Tapi kayaknya secara langsung deh. Iya kayak gimana katanya kan? Ya itu spontan. Langsung. Contohin dong. Gak bisa kalau spontan. Kan bukan ceritanya cewek kan gue. bisa kan bukan cewek. Enggak, ini pakai kronologi aja. Lagi ngapain. Ya jokes anak-anak gang aja. Ya nggak apa-apa, gue juga belum tahu kayaknya. Kan gue percintaan gue rumit. Gue angkat tangan deh kalau masalah jokes. Gue garing banget parah. Nggak mabut. Gak hidup gue. Yang gampang aja dah, misalnya karena saya lagi makan apa kayak perbincangan yang unik dah, yang beda dari orang lain kayak misalnya. Kalau menurut gue yang beda dari gue sama dia, yang beda sama pasangan lain tuh gue jarang ngegombal. Maksud gue jokesnya tuh jokes yang apa ya? Iya gimana? Gak tahu gue, spontan aja gitu. Coba lu kenalin dulu, mungkin lu lupa bukan gak tahu. Udah skip deh gue kalau itu. Asli gue angkat tangan kalau jokes. Gue skip kalau itu, asli. Misalnya lu sambil pegang tangan, itu mah terlalu ya. Enggak, gue asli gue jarang pegang tangan atau apa gitu. Gue misalnya biasanya benerin kerudung kalau lagi jalan. Enggak sampai situ. Biasanya kalau lawan arah, misalnya kita lagi jalan lawan arah, pundaknya kita, sini. Enggak, jokesnya tuh kayak apa ya, ngelihat orang, misalnya gue lagi jalan kaki nih sama dia, saya jalan kaki. Ada kan? Ya jokes lama sih. Ya udah, selalu. Mau nyebrang tapi orang lain pada pegangan tangan. Terus? Itu ngapain ya orang-orang pegangan tangan itu, kayak nenek-nenek sama kakek sama nenek-nenek tapi sama kakek. Tapi itu lo omongin. Gue omongin. Tapi dengan versi bercandanya. Dibungkus sama versi kita lah. Maksudnya tujuannya humor aja sih, bukan untuk nyindir, tapi humor kita ke pasangan kita aja sih. Ya sebenarnya juga ada, maksudnya pasti ada, bukan ada tujuan sih, beda. Maksudnya romantisme itu nggak selalu harus kita gambarkan. Nah, gue setuju sama itu. Ya, kan? Kalau misalnya orang nyebrang doang kan, maksudnya nggak terlalu butuh-butuh amat kita pegangin kan? Iya, karena kita kan masih punya mata masing-masing kan, ibaratnya. Udah lumayan dewasa juga. Bisa dibilang kayak apa ya? Gue pengen tuh hal romantis itu nggak sering kita lakuin, tapi itu berkesan banget gitu. Sekalinya kita lakuin berkesan gitu. Gila. Jarang tiba-tiba datang. Nah itu kayak benar-benar berkesan banget gitu. Contohnya yang lu pernah lakuin? Ya pegang tangan dia gitu. Kan itu jarang kan, kayak. Berarti pegang tangannya nggak setiap saat ya? Nah kayak pegang tangan tuh kayak spesial banget gitu. Gue pengen jadi hal yang sederhana dilihat sama orang, tapi itu jadi spesial gitu. Berarti nggak setiap kita jalan ke mall pegang tangan. Nah itu gue enggak sih. Berarti ada momennya kan? Iya apa? Pasti. Ya kayak lagi nonton jarang. Gue nonton lebih ke fokus ke itu sih, gambar. Iya, berarti momennya apa? Momennya kalau misalnya lagi jalan, kalau di mall jarang sih. Gue jarang ke mall juga. Kayak lagi jalan ke parkiran gitu, entah. Tapi random aja. Gue sukanya random. Jadi nggak tiap ini ya? Ya nggak spesifik sih. Pokoknya ada feel yang kita dapet ya kalau misalnya. Nah, ini harus gue jaga nih. Harus gue jaga nih feelnya nih. Nah, itu yang gue bilang nggak bisa gue dapetin waktu selama pandemi ini. Tapi lu biasanya kalau misalnya jalan nih di mall, misalnya kita lagi jalan kayak cewek salah gitu, kita pundaknya kita geser gitu. Enggak, gue nggak sampai situ. Benerin kerudung nggak pernah gue. Tapi kerudungnya cewek? Pernah, tapi jarang. Pakai hijab tuh cewek? Pakai. Terus apa ya hal lainnya? Dan gue nggak pernah tuh yang namanya lagi makan. Kalau iseng lu nih iseng? Iseng pernah. Kayak lagi dia di depan nih, lu apain ke belakangnya? Enggak, kalau
Itu mah bukan iseng pak. Gua kayak apa ya? Kayak Sangkuin. dia tuh paling malu kalau misalnya gue liatin dia dalam waktu lama gitu. Paling isengnya itu sih. Oh itu ya. Lu liatin apanya? Mukanya lah. Oh, kayaknya. Beda mas apa? Kalau Sarwan apanya? Hidungnya. Hidungnya. Ya itu. Yang jadi apa sih itu? Akhirnya kemana? Jadi karena jarang ketemu ya, jadi jokesnya beda ya. Iya. Yang harusnya kita motorik ya, menggunakan fisik kita. Makanya ada mimik muka, mimik badan, mimik wajah, mimik tangan juga. Jadi kalau video call mah beda, kan cuma lewat verbal atau kata-kata kan. Ya itu. Menurut gue juga, gue pernah baca kayak gini pak. Jadi apa yang kita dapat di lingkup kita nih, kita kan biasanya kalau misalnya kita keluar kan berarti lingkup kita berbeda-beda nih. Itu lingkup kita kumpul. Misalnya nah ini lu ngitungnya sama teman apa sama pacar? Sama pacar. Oh, iya. Misalnya kita lagi jalan kemana, pasti kan ada aja di sekeliling kita yang bisa kita jadiin apa lelucon kan. Iya. Nah sedangkan kalau misalnya kita video call, entah kita di kamar, entah kita di ruangan tamu lah, pokoknya intinya di rumah kan selama apa pandemi ini kan. Iya. Nah itu kan kita nggak sudut pandang kita kan cuma ya udah cuma sisi kamar. Susah nyari bahan. Nah kalau misalnya kita keluar kan seenggaknya ada apa aja lah. Obrolan kalau lewat apa. Nah itu Alam semesta tidak bisa digantikan oleh sudut pandang kamar. Hubul minal alam. Apa tuh artinya tuh? Kita cinta alam. Jadi kalau di Aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3. Hubul minan nas, hubul minallah, hubul minal alam. Hubul minan nas itu horizontal dengan manusia. Hubul minallah vertikal dengan Allah. Hubul minan nas hubul minal alam itu dan alam. Gue baru tahu sih yang alam itu. Oh iya. Gue biasanya cuma sampai 2 itu aja. Soalnya alam ya gitu. Ya, apa nih percintaan udah nih. Perbedaan dari sebelum pandemi sama pandemi. Tadi selain komunikasi, jarang ketemu, terus jokes maksudnya bahan obrolan juga beda. Ada gitu. Udah sih itu aja sih yang gue rasain. Tapi lu sering ngirim makanan nggak? Atau barang gitu? Jarang sih. Ya. Kayak iya kan yang tadi gue bilang kayak gue pengen jadiin hal yang sederhana itu jadi spesial gitu ya, karena menurut gue mereka bilang itu sederhana karena mereka rutin ngelakuin itu maksud gue. Tapi kalau misalnya kita jarang-jarang ngelakuin kan seenggaknya itu bakal jadi spesial gitu. Gitu. Poin gue di situ sih yang gue dapet. Jarang asal istimewa daripada sering biasa-biasa aja. Nah mungkin masalah percintaan udah ya stan lu sih, gua mah nggak ada. Aman ya berarti ya? Siapa? Aman ya lu ya? Aman gua pakai tentram. pengamannya. Pakai pengaman iman maksudnya. Menjadi percintaan. Tadi apa? Oh ya, perkuliahan ya, perbedaan. Lu jadi kalau gue selama pandemi sih bukan libur sih, kuliah online. Kalau gimana? Kalau gue juga kuliah online kan kalau kuliah online banyak tugas, terus otomatis absen juga karena ngerjain tugas, terus pakai video call atau Zoom meeting, Google Meet yang pakai nguras kuota, terus ya banyak lah masalah organisasi juga. Itu gimana nih perbedaan kuliahmu sebelum pandemi sama selama pandemi? Perbedaannya kayak sekarang tuh jadi nggak tahu waktu ya. Jadi sesuka hati apa? Dosen. Ada beberapa dosen yang emang mematuhi apa ya jam-jamnya, tapi ada beberapa dosen kan yang ya udahlah kasih kelas tambahan untuk ganti yang minggu lalu nggak datang gitu kan. Itu kadang nyita waktu sih menurut gua. Seharusnya kita libur kan, itu dipakai buat itu. Maksud gua dalam artian mengganggu tuh kayak wah, kita juga kan seharusnya kan selama pandemi ini kita ngejaga imun diri kita kan tetap baik. Nah kalau misalnya kita terlalu pusing, terlalu capek gitu ya, walaupun kadang juga gue kan lagi kelas tidur kan, ikut tidur gitu kalau dosennya BT-in gitu. Kelas lewat ini online. Kalau di kampus gue online meet pakai meet apa cuma di chat dong? Enggak, pakai apa meeting gitu. Nah tapi kan
kamera nggak wajib untuk Iya. dinyalain kan. Kalau sama ada beberapa dosen yang emang wajib. Nah kalau di gua tuh pakainya, boleh sebut nama gak sih? Sebut merek, Mereka nama orang nama apa? Nama aplikasi ini. nggak apa. Kalau di kampus gua karena emang kerja sama Microsoft, jadi karena kerja sama Microsoft, jadi dia lebih Skype. menggunakan Microsoft Teams, tau gak lu? Oh, nggak tahu. Nah itu kayak Zoom juga sih. Nah kalau di situ kan kita nggak wajib untuk apa? Di situ ada batasan gambar, misalnya semuanya nyalain kamera pun nggak kerekam semuanya. Jadi ya ngomong aja. Jadi kita bisa bebas buat matiin kamera kita, asalkan ya waktu kita absen tuh ada gitu. Semua meet gitu sih kata-kata bisa kayak gitu. Berarti kendalanya nggak kenal waktu ya. Sama itu susah buat ditangkap sih materinya. Ya, materinya susah buat tangkap. Walaupun dijelasin. Walaupun dijelasin secara detail, Karena kenapa? hawanya cuy, feelnya, Awalnya. feel untuk Hawa perkuliahannya tuh nggak dapet gitu. Nggak ada apa ya? Nggak ada dalam artian nggak ada penyemangat gitu. Kan gini deh, lu kuliah di rumah sama kuliah di kampus pasti beda rasanya. Kenapa? Karena kalau di kampus tuh kayak, wah gila gue belajar bareng sama teman-teman nih, pasti asik, dibawa asik kan, dibawa enjoy gitu. Tapi kalau kita kuliah online nih, kayak apa ya, bawaannya tuh ngantuk lah, males-malesan lah, mager-mageran, kuliah sambil tiduran lah, pasti ada kan kayak gitu. Jadi turunan materinya ya beda ya. Nah, feel yang kita dapat juga beda banget sih. Walaupun itu udah lu usahain. Udah gue usahain. Akhirnya ujung-ujungnya ngejar materi juga. Gue nanya sama teman-teman gue, kadang juga nanya jawaban sih. Tapi kalau selagi bisa, ada beberapa mata kuliah yang susah banget kan itu. Kadang gue nunggu jawaban dari temen. Ya, jadi menurut apa nih solusinya selama pandemi supaya Menurut gue selama pandemi itu pemerintah lebih royal ke tenaga pendidikannya, supaya dalam artian royal itu diperhatiin ya, perhatiin dari ujungnya, ibaratnya dari pemateri sampai materinya, sering ngelakuin evaluasi lah, kayak evaluasi kerja gitu. Ibaratnya setiap kampus tuh minimal sebulan sekali lah. Kalau di kampus gua komunikasi antara dosen, perwakilan dari tiap dosen sama mahasiswa tuh ada. Jadi dari BEM itu sendiri melakukan itu, kayak diskusi antar kedua belah pihak, dari antara mahasiswa sama dosen, gitu. dari tenaga pengajar sama yang diajar gitu. Jadi ada interaksi lah. Jadi untuk bahan evaluasi kedepannya kayak gimana? Soalnya kan PJJ ini diperpanjang juga kan sampai akhir semester kan. Nah Berarti itu sih. lu sampai UAS nih. Iya, gue mungkin masuk ke kampus lagi itu setelah semester depan. Ya sama sih. Ya berarti kontribusi pemerintah juga ya. Maksudnya evaluasinya berbeda ya. Maksudnya evaluasi pembelajaran selama kita offline atau langsung dengan online ya. Iya, itu lebih Evaluasinya lebih, pokoknya harus ada yang baru gitu ya. Nah itu gue gimana ya, bisa dibilang kita pun selama offline itu secara langsung ya, itu kurikulum yang ada di Indonesia itu menurut gue ya gini-gini aja sih menurut gue. Kayak apa ya, entah di mananya yang salah, gue masih belum tahu kan, karena gue nggak ngedalamin, belum punya ilmunya soal itu. Tapi berkaca dari negara-negara lain, menurut gue masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Makanya kita sebagai pemuda nih harus membuka pikiran tuh. Kalau pandang kita masalah-masalah di semua sektor lah kan. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Jadi di kampus tuh kayak kita belajar ya udah soal materi gitu, soal sosialisasi ya udah kita sosialisasi secara individu gitu. Walaupun distancing sebenarnya karena teknologi yang udah kita dapat ya, yang udah kita rasain sekarang pun, menurut gue itu nggak bisa ngalangin kita buat bersosialisasi. Kayak contoh nih, lebaran kemarin
itu kan masih social distancing kan, masih PSBB di Jakarta dan wilayah-wilayah lain. Itu kan kita masih tetap bisa silaturahmi dengan cara video call, teleponan gitu. Kan masih bisa. Walaupun ada beberapa ya gue secara pribadi pun gue masih keluar. Kadang. Nah, nanti kendalanya di situ tentang perbedaan menangkap materi pertama, kedua, terus evaluasinya ya. Iya, solusinya evaluasi sih menurut gue. Evaluasi Evaluasi mahasiswa dan dosen juga, dari pemerintah dan dosen juga harus berbeda lah dengan online ini. Terus apa lagi? Untuk masalah organisasi, masalah tetap berjalan organisasi acara, terus rapat, terus apa nih? gua ngerasa di organisasi gua itu kayak sedikit agak loyo sih semenjak pandemi ini. Dalam artian agak Lo ya di mana biasanya gimana jadi gimana? ya dulunya Sering rapat. awal tuh kenceng gitu. Sering rapat. Iya, kenceng. Sekarang tapi alhamdulillah sekarang semenjak ada beberapa evaluasi tuh sekarang mulai kenceng lagi, Pak. Kayak digencer-gencerin ini misalnya ya bisa dibilang gua udah mendekati akhir periode kan di organisasi ini. Udah Jadi, mau mulai periode baru. Nah, itu ada beberapa tuh yang emang nggak terlaksana, tapi secara garis besar di kampus gua itu kegiatan-kegiatan mahasiswa yang melakukan kontak fisik itu kayaknya ditiadakan atau diundur di akhir tahun gitu. iya emang ini. Nah, Jadinya lu jadi rapat-rapatnya walaupun online jadi kurang ya. Iya, Nah, walaupun sekarang kesini udah kencang lagi nih. Nah, Jadi lagi sekarang kencang-kencangnya nih sekarang. mungkin karena bosen lah ya. Maksudnya udah lama juga. Jadi ya mau nggak mau kita harus online gitu. Feel-nya sih, balik lagi ke feel. Kayak terlalu apa ya? Kadang juga kan kita lupa kan, kadang lupa. Wah, oh iya ada rapat ini. Kadang juga kita kan ternyata ada janji dengan keluarga atau janji dengan itu kan pasti ada aja kan yang dadakan-dadakan gitu. Itu ya. Berarti mungkin untuk masalah perkuliahan itulah. Jadi perbedaan dari sebelum pandemi sama pandemi. Nah sekarang nih kegiatan lu selama di hashtag di rumah aja untuk supaya selalu produktif itu apa aja? Tidur. Nah itu sih. Itu gue produktifnya di mimpi gue sih asli. Sang pemimpi ini Gue apa ya? Tapi enggak juga sih, bisa dibilang apa efektif kan ya tidur. efektif kalau di mimpi. Kalau selama di kehidupan nyata kita nggak efektif. Itu mah ya itu nggak efektif betul. Selain tidur lagi. Gue apa ya? Selama WFH ini gue punya keluarga, gue tinggal sama kakak gue. Kayak dia tuh mencoba untuk menanam bercocok tanam dan lu bantu gitu. apa lu Nah, gue bantu. doang? Kadang membantu. Kadang membantu. Nah, kadang dalam membantu. segi doa. Ya doa iya, terus membantu kalau dibutuhkan juga iya. Gitu. Tapi kalau dibutuhkan aja sih. Berarti bercocok tanam lah ya. Ya, Hal yang bisa kita lakuin. Biasa jarang. itu kayaknya dari awal-awal kayak apa ya? Kayak itu udah dimimpiin dari lama kapan tahu, tapi baru terrealisasikan karena kan kakak gua dan abang gua tuh kayak para pekerja semua, jadi jarang ada waktu di rumah. Membantu pekerjaan. Terus apa lagi? Ya, Kayak baca buku. main sama keponakan gua sih. Oh lebih dekat dengan family. Asli. Sepeda family. Keluarga cemara gue nanti jadi lulus dari WFH ini kayaknya gue jadi lebih dekat sama keluarga sih. Kayak Budi seorang kakak yang baik. Bisa dibilang kayak ya gue nggak mau ngejudge diri gue sih kan. Enggak lah, jadi kan ada peningkatan kan masalah hubungan keluarganya kan. Gue ya selama kuliah tuh kayak hidup gue tuh benar-benar di kampus gitu. Kampus dengan temen gitu. Iya. Kampus teman tapi gue usahain kalau dulu tuh cuma Sabtu Minggu di rumah. Iya. Tapi sekarang karena WFH ini gue lebih sering di rumah sih.
ya karena emang harus di rumah kan. Iya. Jadi lebih sering berinteraksi gitu sama orang rumah. Nah terus keponakan gue juga kan masih ada yang masih kecil-kecil, jadi mereka pun ada tugas sekolah gitu. Lu bantu. Nah tugas gue kan ya gue nggak pengen ibaratnya yang gue dapat dulunya yang salah di Tidak. gue tidak terulang lagi di dia. Ulang kembali. Itu salah satu ilmu yang harus ditularkan. Harus Kan, karena- sejarah yang harus diceritakan. Karena pepatahnya gini cuy, Ini katanya gitu. hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu hadis cuy. Oh iya hadis itu. Ada juga banyak yang ngomong gitu juga soalnya. Ya. Terus apa lagi selain lebih dekat dengan keluarga dan melakukan Gua jadi lebih sering masak sih. Gila gua lulus jadi koki sekarang. suami idaman nih masak ya. Masak apa Indomie? Masak air sih. Wah, sama itu telur. lebih susah. Ngapain masak air belajar nih? Enggak, maksudnya Iya, kayak ini- gua lihat di sosial media kayak Masak apa yang lu selama pandemi yang sampai wah ini gue jadi bisa masak? gue lebih sering masak spaghetti sekarang. Spaghetti. Enggak spaghetti aja sih, pasta gitu kayak Pastanya udah keluarga. jadi ya? Apa bikin? Kayak pastanya tuh udah dari bahan mentah, kita masak, kita olah, tapi jadi macam-macam gitu. Oh, tambahin Iya, garnir lagi. Karena kenapa di keluarga gue ada beberapa yang emang nggak makan nasi sih. Wah, Kayak mereka tuh udah bukan obesitas sih, udah terlalu gemuk gitu loh. Jadi mereka menjaga untuk gulanya ya. nah Jadi ya, obesitas itu kolesterol. bukan obesitas kan tadi gue bilang bukan obesitas. Gula berarti penyakitnya. Iya, maksudnya Iya. dalam artian punya riwayat sakit lah keluarga Iya, gue tuh. kalau nasi itu kan gulanya ke karbohidrat, jadi dia kayak ngurangin gula. Kalau kolesterol itu kayak ayam. Kayak obesitas itu kan dari kolesterol yang ngubungin badan. Bisa dari fast food gitu. Kalau nasi biasanya gula kayak bapak gua. Jadi lebih ngurangin nasi. Gitu. Sebenarnya kayak bukan obesitas sih. Oh. Gua Iya kan gula gua bilang. bukan gula gue menjaga keluarga gue tuh menjaga soal masalah berat badan, bisa dibilang kayak terlalu besar juga. Karena gini, menurut keluarga gue tuh udah gemuk-gemuk, cuma gue doang yang kurus gitu. Mungkin. Entah mungkin karena perjalanan jauh ya, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat ya, untuk kuliah setiap hari dulunya. Selama di rumah juga gue jadi agak gemukan gitu, lebih berisi, tapi nggak secara signifikan gitu. Oh, iya. Nah itu berarti tadi Kehidupan selama pandemi. iya diisi dengan bercocok tanam, terus tadi memasak, lebih Berkumpul dekat sama dengan keluarga. Ada lagi? Udah Sih itu aja. situ aja. Sama baca artikel lepasan sih. Artikel tentang perkuliahan. Banyak hal yang gue pelajarin selama pandemi ini, entah itu apa aja sih, banyak hal. Nah, tentang sejarah, tentang teknologi, gue lumayan ngedalamin juga soal itu. Soalnya selama pandemi ini kan jadi lebih banyak waktu untuk kita belajar nge-explore gitu. Kita nge-explore sendiri tuh lebih banyak gitu dibanding kalau secara kita punya waktu untuk keluar tuh kayak wah gila, besok gue nongkrong sama ini, besok nongkrong sama ini, kan itu ibaratnya kayak terjadwal gitu. Iya. Kalau sekarang kan gue mau nongkrong sama ini tapi mikir-mikir juga, gue mau nongkrong sama ini mikir-mikir juga kan. Jadi ya udah lebih spesifik tuh, ya udah ngabisin waktu untuk nge-explore secara pribadi, terus memperdalam buat kenal sama diri sendiri sih. Mengupgrade personal. Itu parah sih, itu susahnya. Ya berarti udah nggak ada lagi loh ya tentang Udah efek WFA atau kegiatan produktif di mana. Ya jadi menurut gue itu sih, jadi kita nih selama pandemi itu pasti banyak lah yang berubah, tapi kita jangan mengejudge atau
menganggap bahwa ini terbaiknya kayak gimana, karena emang pandemi itu kan uh, kegiatan lah, maksudnya hukum alamnya yang dilakukan oleh alam, jadi mau nggak mau pasti kehidupan kita berubah. Nah bener banget sih. Dari segi percintaan, perkuliahan, kehidupan sehari-hari pasti berubah. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa bahwa ya jadi produktivitas, perekonomian, Itu tergantung sama sosial, pribadi kita masing-masing sih. iya, pasti berubah, dan itu jangan menyalahkan siapa-siapa karena ini salah satu faktor alam yang emang nggak mau kita harus menurunkan kualitas diri kita selama ini. Menurunkan kualitasnya dalam segi di luar rumah maksudnya, walaupun masih banyak yang bisa kita lakukan di dalam rumah walaupun berbeda dengan di luar rumah. Jadi jangan marahkan siapa-siapa. Dan yang gua ambil itu aja sih itu. Menurut kira-kira pesan terakhir lo nih untuk pemuda-pemudi atau anak muda kayak kita selama masa pandemi terakhir ini apa? Menurut gue pribadi tuh selama kita lagi kayak gini, hal yang paling kita butuhin tuh hal yang menurut gue pribadi patut untuk dilaksanakan tuh kayak kita lebih kenal sama diri kita sendiri sih secara pribadi gitu. Dalam artian apa yang kita lakuin itu dalam usia-usia sekarang kan masih ibaratnya masih masih masa-masanya untuk cari jati diri kan. Iya. Masih ibaratnya kita udah di penghujung lah nih. Umur-umur 20-an, 20 sampai dari 18 sampai 23 atau 24 itu kita masih penghujungnya kita buat nyari jati diri gitu. Nah, kita kenalin dulu diri kita pribadi, setelah masa pandemi ini selesai, ya udah kita balik lagi ke kehidupan kita yang normal dengan protokol-protokol yang udah ditetapkan, tapi kita membawa pribadi kita yang sejujur-jujurnya gitu, yang kita dalemin selama pandemi ini gitu maksud gua. Jadi lebih ke kenalin diri pribadi sih. Nah jadi itu pokoknya selama pandemi kita harus meningkatkan kualitas diri kita walaupun berbeda dengan sebelumnya, dan juga tadi jangan menyalahkan siapa-siapa ya, walaupun banyak yang berubah lah dalam kehidupan kita, menyalahkan pemerintah, Pasti. menyalahkan tenaga kesehatan, menyalahkan siapapun lah. Dan di sini COVID-19 ini salah satu teguran, maksudnya salah satu kita untuk merehabilitas atau kalau yoga itu namanya menenangkan atau merelaksasi, menenangkan, kayak apa sih? Yang mana nih? Pokoknya salah satu menjadi renungan kita lah untuk kita coba bersendiri, berdiam diri di rumah, dan juga pokoknya banyak yang harus kita lakuin sendiri gitu. Aduh, tahu dah aku ngomong nggak jelas ya. Pokoknya itu sekian dari kita, kurang lebihnya representasi ya, pokoknya itu aja. See you next time.